Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus agar sabda firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga sabda firman-Mu terwujud nyata dalam sikap, perilaku hidup dan tutur kata kami. Kiranya sabda-Mu menjadi pedoman di sepanjang hidup yang kami jalani. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29 yang mengatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang terpesona melihat mujizat-mujizat yang besar dan spektakuler yang diyakini dilakukan oleh Allah. Misalnya orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati pada akhirnya bisa dibangkitkan kembali. Tidak heran ibadah-ibadah penyembuhan ilahi selalu dihadiri banyak orang. Mereka yang hadir bukan hanya orang-orang yang sakit, namun juga orang-orang yang sehat, yang penasaran, ingin melihat peristiwa-peristiwa yang ajaib yang terjadi di luar logika, di luar akal pikiran manusia. Tentu saja tidak salah jika banyak orang hadir dalam ibadah-ibadah penyembuhan ilahi. Namun sayangnya, orang-orang yang hadir dalam ibadah-ibadah penyembuhan ilahi tersebut, mata mereka seringkali hanya terfokus pada hal-hal yang jasmania, bukan kepada Tuhan yang berkuasa di balik semua peristiwa mujizat yang terjadi. Hal seperti itulah yang juga dilakukan oleh banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar di daerah Galilea. Penulis Injil Yohanes menceritakan bahwa kemana Yesus pergi, ada banyak orang yang sangat antusias mengikuti Yesus. Ketika mereka tidak menemukan keberadaan Yesus, mereka berusaha mencari Yesus sampai mereka menjumpainya. Dan hal itulah yang diceritakan oleh penulis Injil Yohanes dalam bacaan Alkitab kita hari ini.
Penulis Injil Yohanes menceritakan bahwa ketika Yesus menyeberang ke Kapernaum bersama murid-muridnya, orang banyak mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Apakah Yesus senang karena ia merasa bahwa ia punya banyak fans, banyak pengikut? Tidak. Yesus tidak senang dengan orang-orang yang mengikutinya. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa mereka yang mengikutinya, mereka mengikuti hanya karena hal-hal yang bersifat jasmania. Mereka hanya antusias dan takjub melihat mujizat-mujizat yang besar yang dilakukan oleh Yesus. Khususnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka bukan mengikuti Yesus karena mereka melihat pemerintahan Allah yang berisi damai sejahtera yang hadir dan terwujud dalam diri Yesus. Mereka hanya melihat hal-hal yang jasmania. Oleh karena itu tidak heran jika Tuhan Yesus menegur mereka. Yesus tidak menghendaki bahwa mereka hanya melihat hal-hal yang jasmania dalam setiap mujizat yang dilakukannya. Yesus menghendaki bahwa pikiran, hati, dan hidup mereka terarah kepadanya. Dan Yesus menghendaki mereka yang mengikutinya hidup beriman kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita menyadari bahwa yang terpenting dalam hidup kita bukan hanya meminta Allah menghadirkan mujizat-mujizat yang besar, dahsyat, dan spektakuler agar kita percaya kepadanya. Ia menghendaki, Tuhan Yesus menghendaki agar pikiran, hati, dan hidup kita terarah kepadanya. Dan ia menghendaki agar kita hidup dalam iman kepadanya. Karena hanya dialah sumber segala berkat. Karena hanya dialah sumber sukacita dan sumber damai sejahtera. Mari arahkan pandangan kepada Tuhan Yesus. Jika kita menghadapi pergumulan persoalan, jangan hanya meminta mujizat-mujizat. Kita mengarahkan pandangan dan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menguatkan kita dan memulihkan hidup kita. Dia juga akan menyelamatkan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya hati, pikiran, dan hidup kami tidak hanya tertuju pada mujizat-mujizat yang besar dan spektakuler, tapi hati, pikiran, dan hidup kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami boleh mengarahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Hati, pikiran kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan kami boleh hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolong kami, untuk kami senantiasa hidup di dalam-Mu. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami, Tuhan kiranya memberkati. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.